Membuat kesalahan itu manusiawi. Menyalahkan orang lain, politik. Albert Ambry, mantan wakil presiden Amerika. Sekarang saya ke Pak Fuad Bawazir. Lebih arahnya ke pengantar saya tadi, Pak. Seandainya kita adakan mutlak ya, absolut dari lockdown, itu impactnya terhadap ekonomi begitu dahsyat. Sampai-sampai anggaran akan defisit jauh di bawah 3%. Sehingga harus cetak uang atau kalau enggak pinjaman luar negeri. Dan itu perlu perpu karena defisitnya di bawah 3%. Ya terima kasih Pak Karni. Ini memang mau lockdown atau social distancing ini memang si malakama kita tahu lah ya. Makanya ini malah sekarang menjadi semacam school of thought ini sebetulnya. Seperti ada mazhab lah. Ya, kalau di ekonomi mungkin ada klasik, ada Keynesian, kalau mazhab Hambali, Syafi'i ya. Kira-kira gitu. Ya, kalau agama ya begitu, mungkin juga kalau pemerintah akan desentralisasi atau sentralisasi itu memang akan tetap menjadi satu bahan diskusi lah. Seperti isu seperti ini itu. Tapi dari sudut pendekatan itu ada soft approach atau hard approach atau ya soft measurement atau hard measurement kayak begitu Pak. Ini yang dihadapi makanya betul topiknya itu memang ini si malakama gitu. Itu juga berkaitan dengan main offsetnya gimana. Pengambil keputusan ini penting juga. Humanis, politisi, bisnismen atau negarawan masing-masing kan punya pendekatan militer ya. Tentu akan menentukan pendekatannya kayak apa itu nanti dan dengan segala yang akan nanti saya uraikan risikonya. Karena semua approach tadi tentu memiliki cost atau risikonya masing-masing. Social distancing misalnya, model Korsel atau Jepang sukses buktinya itu. Oke. Karena apa? Orangnya memang sangat disiplin. Tapi kalau orang atau masyarakatnya model maaf Itali ini yang tidak disiplin, maka wabah tidak terkontrol sampai-sampai pemerintahnya seperti menangis atau putus asa gitu karena tidak terkendali gitu kan. Jadi dari segi mana kita mau mendekatinya? Kalau saya ngelihat tadi mendengarkan dari Ibu Erlina misalnya, saya catat di sini, rasanya kalau dari segi ini murni ya, segi pencegahan, padahal yang harus dilihat kan semua aspek ya. Kalau dari segi pencegahan penyebaran, rasanya lockdown itu akan lebih efektif, ya karena lebih cepat, gitu kan. Artinya lebih, yang repot itu nanti banyak tuh, TNI, Polri, mungkin semua aparat, pemerintah semualah, dinas sosial dan sebagainya gitu kan. Tapi tenaga atau resources dari tenaga medis, rumah sakit, kedokteran termasuk medical supplies tadi mungkin diharapkan bisa lebih mencukupi. Karena diharapkan itu cepat selesai. Jadi mereka bisa bernapas si tenaga medis gitu loh. Tapi kalau social distancing itu memang yang benar-benar akan repot dan kewalahan kalau penyebarannya dari sudut penyebaran ini masih tidak cepat, ya memang rumah sakit dan tenaga medisnya yang mungkin akan jebol dan tidak terkendali. Juga bisa chaos, ini risiko yang jelek-jelek semua saya sebutkan gitu. Jadi yang saya ingin mengingatkan juga di sini sebelum masuk ke sana ya kepada ekonomi, yang kalau kita sekarang mengambil policy lockdown ataupun social distancing, ini sebenarnya ya kita bismillah niat baik sajalah. Karena apa? Waktu yang akan membuktikan mana yang sebetulnya nanti efektif. Karena ini kan hal baru. Satu dan lain hal itu tergantung pada sukses atau tidaknya pelaksanaannya. Seperti tadi saya contohkan Italia dan Korea Selatan dan sebagainya. Kalau enggak kebenaran, misalnya social distancing ini kelebihannya relatif murah,
tapi bisa mahal dan tenaga medisnya tidak mampu kalau dia gagal. Malah lebih repotnya bukan main misalnya gitu. Nah, jadi manapun yang dipilih oleh otoritas, kita semua wajib mentaatinya sekarang ini. Wajib mentaati. Yang dipilih oleh otoritas, ya. Tapi di lain pihak otoritas juga harus terbuka. Dan saya yakin akan seperti itu. Untuk selalu mengevaluasi untuk nanti misalnya pun tidak efektif, mengganti atau memperbaiki pendekatan yang dipilih dan tidak usah ada yang mengecam atau mencaci maki misalnya sebagainya. Gitu. Karena kita memang semuanya tidak tahu, kalau nyalain orang kan mudah gitu loh. Jadi artinya bahwa saya hakul yakin polisi ini adalah polisi terbuka yang bukan gengsi-gengsian atau tidak punya tujuan apa-apa kecuali untuk kebaikan setelah kita lihat sambil berjalan. Karena social distancing ini selain kosnya itu relatif murah, kalau berhasil loh ya, tetapi syaratnya adalah tadi disiplin. Sesuatu yang harus diwaspadai karena relatif masyarakat Indonesia ini agak susah nih tadi dari dengar cerita-cerita tuh tadi dari ujung Dr. Tirta sampai Dr. Ronald tuh melihat orang Indonesia ini masih ya kalau nggak dipaksa masih belum ada kesadaran ini. Nah bagaimana dengan pasar? Kalau pasar, tapi ini saya bilang pasar, saya selalu nginget ini pasar elit yang saya bilang. Pasar uang dan pasar modal yang suka jadi kerujukan pemerintah. Bukan pasar rakyat terus terang aja ini. Mereka ini menurut penangkapan saya, penglihatan saya dan banyak kita baca itu, tidak begitu yakin atau mempercayai pada pendekatan social distancing. Kalau pasar itu. Karena itu meski alhamdulillah ya bunga dolar, bunga macam-macam itu pada turun, bahkan diikuti dengan quantitative easing yang luar biasa. Amerika akan menggelontorkan 2 triliun, Inggris mungkin 700 miliar, Prancis, Jerman, macam-macam, Bank Sentral Amerika juga semua pada nurunkan, Bank of England nurunkan bunganya, maksud saya itu semuanya. Itu sudah menolong, tapi rupiah tetap paling terpuruk di Asia. Artinya mencapai kalau dilihat dari awal tahun sampai sekarang itu sudah 19,5% kira-kira paling terpuruk ini sekarang ya kan. Kalau negara lain masih 10-an% kira-kira gitu kan. Nah ini kalau saya tangkap pasar elit tadi itu nggak begitu yakin dengan pendekatan yang sekarang ini. Dan ini yang harus kita cepat buktikan. Karena bagi mereka itu begini, aduh udahlah soal bunga yang tadi kan harusnya tadi yang saya katakan bunga dari negara-negara maju turun, uang digelontorkan harusnya kan rupiah membaik menguat tapi enggak. Mereka harusnya tidak kabur tapi kabur gitu. Semuanya itu karena apa? Mereka sudah ngelupain dulu itu soal bunga, ngelupain macam-macam. Mereka yang penting mau kepastian nyaman apa enggak. Kalau ini berlarut mereka pikir bisa tidak aman, risiko lebih bagus kabur dulu dari Indonesia. Kira-kira gitu. Makanya kita lihat pasar anjlok gitu kan. Sampai rupiah mendekati rekor yang praktis sudah sama dengan 98 itu Krismon. Pun hasilnya beda. Kalau yang ini sebenarnya masalah global, jadi nggak usah ada gengsi-gengsian bagi kita semuanya. Jadi pasar ini intinya melihat pendekatan social distancing itu sebagai situasi ketidakpastian yang akan berkepanjangan. Cara mereka melihat, ya. Karena itu investornya pergi dulu, nanti dilihat akan ada hasilnya. Karena mereka juga melihat ini apa, kalau social distancing itu masih dilihat sebagai upaya lebih ke represif tekanannya gitu, bukan lebih kepada upaya preventif gitu. Jadi menyiapkannya adalah upaya penanganan korban yang akan berjatuhan. Karena penyebarannya dianggap akan sulit di stop untuk masyarakat Indonesia. Kira-kira di pasar begitu. Tapi kalau berhasil sekali lagi pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih murah dan lebih efisien. Tapi mereka nggak mau ngelihat risiko, mereka udah begitulah di pasar kira-kira gitu. Tapi kalau gagal, karena bagi mereka kalau gagal ini akan lebih mahal baik cost-nya, political risk-nya, ya, maupun hilangnya kepercayaan. Baik pemerintah mungkin jadi hilang percaya atau rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah yang bisa bikin chaos. Itu yang menyebabkan mereka menjadi was-was kira-kira kalau di pasar seperti itu. Ya.
Jadi kita di lain pihak kita juga apresiasi pada langkah-langkah pemerintah seperti membatalkan UN, alhamdulillah ya. Penutupan sekolah itu juga dianggap hal-hal yang positif. Malah kalau perlu penutupan sekolah diperpanjanglah 2 minggu lagi, kalau perlu, kalau masih keadaan kayak gini jangan ragu, 3 minggu, 2 minggu perpanjang nggak apa-apa. Bahkan pilkada pun yang nanti September 20 itu kalau perlu ditunda juga nggak apa-apa, dalam arti begini, nggak ada yang sangat serius menunda pilkada karena apa? Dananya mungkin dipakai untuk urusan virus. Ini kan alokasi segala macam gitu kan. Karena apa? Lu mungkin September sudah selesai, saya kira sudah selesai. Ya tapi persiapan sekarang kan sudah terganggu gitu kan, jika ditunda nggak apa-apa. Nah, lockdown atau karantina total kalau bahasa Undang-Undang nomor 16 tahun 18 tadi itu ya. Ini pendekatan yang dilihat oleh pasar itu pendekatan yang lebih keras, yang lebih menekankan pada upaya pencegahan atau penyebaran dari wabah, diharapkan memberikan hasil yang lebih cepat sebagai upaya penyelesaian. Pertanyaannya kan memang serius juga bagi pemerintah, saya akun, bagaimana dengan ekonomi masyarakat nih kalau ada model lockdown gitu kan. Pertama harus dilihat, kalau rumah tangga perkotaan itu umumnya sudah nyimpen lah, 14 hari itu udah nyimpen itu Pak. Perkotaan itu nyimpen lah, 14, mungkin ada yang sebulan itu pada nyetok udah orang-orang pegawai negeri, kira-kira orang-orang kota itu udah selesai. Yang orang kota yang harus dipikirkan, mohon maaf itu, Mas Ginanjar dan teman-temannya seperti itu. Ya, itu yang harus diperhatikan, orang kecil. Dan kalau lockdown itu berarti memang tadi saya bilang, yang dikerahkan itu seluruhnya. Tapi ada optimisme pasar itu akan cepat selesai, kami aman. Kalau enggak ini waduh kami out dari Indonesia dulu gitu. Nah kalau secara makro itu tadi mikronya kira-kira gitu. Mereka coba cukupi, tadi saya senang juga tuh Mas Ginanjar bilang sederhana aja itu yang dicukupi kelihatannya gitu. Dan itu aku yakin itu mampu dengan realokasi anggaran yang dilakukan itu mampu pemerintah itu. Ya BI juga bisa belilah sementara surat utangnya, terima kasih BI itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah itu. Nah kalau makro, kalau lockdown, justru de facto itu sekarang di mana-mana makro itu sudah jatuh, makroekonomi kita itu. Negara lain juga jatuh kok. Kenapa mesti ketakutan itu? Tidak ada bedanya lagi kalau Anda mau lockdown maupun tidak gitu. Jadi itu bukan isu lagi maksud saya gitu. Anggarannya kalau lockdown ya sama-sama juga dari APBN. Karena kan tadi intinya kalau social distancing itu murah di depan, lockdown itu mahal di depan, kira-kira gitu. Tapi belakangnya gimana? Wallahu alam, tadi saya katakan kita belum tahu sampai waktu mengatakan belakangnya itu. Kalau social distancing itu gagal, apalagi sampai tadi Ibu Arina dan kawan-kawan profesi dokter ini penyebarannya ini enggak terkendali, itu hati-hati diperhitungkan serius. Jadi kalau penekanannya pada penyebaran, kayaknya lockdown bisa lebih efektif. Tapi kita evaluasi lah sambil jalan, ya kan? Karena ini soal biaya di depan dan mahal di belakang atau bagaimana. Karena itu saya yakin pemerintah pusat itu akan mempertimbangkan dan akan melihat mengevaluasi terus. Kalau perlu itu malah misalnya kayak di Cina itu. Lockdown parsial, Wuhan yang di lockdown di Cina itu. Karena dianggap itu sebagai sumbernya, gak seluruh negara. Nah kalau di sini itu Wuhannya Indonesia itu kan Jakarta yang paling banyak. Yang paling nakut Jakarta aja di lockdown misalnya gitu. Itu bisa satu kompromi kan, Wuhannya Indonesia. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah yang masih dilihat menurut saya oleh kalangan pasar atau ekonom itu kurang lebih perlu ada lebih penegasan lagi pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Supaya ada kejelasan, nanti jangan sampai kalau ada kegagalan, polisi manapun juga saling lempar tanggung jawab, atau kalau sukses saling lempar klaim, atau saling berebut klaim gitu ya, itu jangan sampai gitu. Ya. Jadi sekarang jalankan saja social distancing karena udah diputuskan semoga sukses. Tapi ya kita jangan ragu kalau menggunakan undang-undang karantina undang-undang nomor 6.
Artinya gini Pak, saya tidak akan heran sungguh kalau misalnya Presiden bulan depan misalnya gitu ya akan mengevaluasi dan mengubah kalau ini tidak terkendali menjadi lockdown, saya kira menjadi karantina total gitu ya. Ya itu hal yang wajar dan biasa aja, harus kita dukung dan kita patuhi dan kita taati juga. Karena apa? Paling tidak beliau kan, saya yakinlah sebagai presiden pasti dibisiki oleh kelompok tertentu social distancing, kelompok tertentu minta lockdown, kira-kira gitulah ya. Mungkin presiden lebih memilih ke sini. Tapi paling tidak kalau melaksanakan ini gagal, dia bilang, ini gue udah laksanakan nih saran-saran yang kelompok social distancing ini gitu kan. Nah sekarang gue coba ini. Dan sebaliknya kalau beliau pakai lockdown kemudian babak belur juga mungkin gue udah jalanin, sekarang udah terkendali, gue ke social distancing bisa saja apa sebaliknya seperti itu. Jadi di sini satu syaratnya adalah harus pemerintah mempertajam mau pencegahan penyebaran dengan memperhitungkan tenaga tadi yang kelihatan dikhawatirkan oleh Bu Erlina banget, kalau nggak mampu itu berantakannya luar biasa. Evaluasi terus menerus, kalau ada perubahan polisi juga boleh, partial lockdown juga boleh. Jakarta itu termasuk yang paling menakutkan gitu ya. Dan seluruh aparat itu mesti juga harus dikerahkan. Tapi yang penting kalau jangan nanggung-nanggung, kalau nanggung-nanggung, jalan ini enggak, akhirnya ini enggak kesana, enggak kemari, itu yang perlu diwaspadai itu. Dan itu yang disorot oleh komunitas internasional maupun pasar sekarang itu. Karena itu negara-negara lain mulai banyak lockdown itu karena itu tadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi kalau kita insya Allah semuanya bisa ya kita coba dulu jalanin. Kira-kira demikian pandangan saya Pak. Baik Pak Fuad, ada nggak Pak, Ibu, saya masih punya satu segmen lagi ternyata. Nanti Ibu pasti ada giliran Ibu bisa nambahin juga nih. Ini ada seorang teman Nasrullah pengacara kirim ke saya, Bang, istri saya dokter, beli dengan uang pribadi 1.000 sampai 2.000 rapid test di Korea Selatan untuk dibagi-bagikan ke sukarelawan yang ingin membantu masyarakat. Tapi masalahnya adalah mau masuk Indonesia harus bayar biaya lagi. Bisa gratis tapi harus minta pembebasan ke Menteri Keuangan via Ditjen Bea Cukai dengan melampirkan rekomendasi dari BNPB. Ribetnya luar biasa. Seharusnya kan negara mempermudah dan menyediakan counter satu pintu terpadu di bandara. Mohon izin untuk ditanyakan. Karena bekas Menteri Keuangan apa harusnya? Dalam kondisi seperti dulu kita mau menghadapi acara-acara event besar ya, waktu saya masih bertugas itu selalu ada pengecualian yang kilat lah seperti itu. Kalau perlu kan bisa telepon aja itu Pak ini ke Pak Dirjen telepon ke Ibu Menteri gitu kan. Ya udah dibikinkan ini dulu pernyataannya dulu, kemudian ditelepon ke BNPB. Bisa melalui telepon kan sekarang bisa itu. Jadi tolong birokrasi seperti itu dalam kondisi kalau barangnya udah jelas dibuka aja, diperiksa barangnya yang betul itu udah. Tinggal lihat mati itu bukan dijual. Nanti kalau itu masa itu barangnya lain, komersial semata ataupun apa. Jadi sebetulnya by phone itu bisa. Ini kan keadaan emergency Pak. Dan saya yakin Ibu Menteri Pak Dirjen kalau tahu seperti itu cepat mudah dan dengan mendengar ini juga sudah akan dicek, dibantu. Makasih Pak. Baik.